Siku Adit kembali membentur dinding triplek yang kusam untuk ketiga kalinya pagi ini. Kamar itu begitu sempit, hingga untuk membentangkan sajadah saja, ia harus menggeser tumpukan buku sekolahnya ke kolong tempat tidur. Udara terasa pengap, beradu dengan aroma minyak goreng dari dapur yang hanya berjarak 2 langkah dari bantalnya. Bagi remaja berusia 17 tahun itu, rumah ini bukanlah sebuah perlindungan, melainkan penjara yang mencekik impiannya. Ia bermimpi tentang rumah dengan halaman luas, bukan gang sempit, di mana jemuran tetangga hampir menyentuh jendela kamarnya. "Sabar, Dit," bisik Ibu Siti dari dapur, seolah bisa membaca gerutuan di dalam hati putranya. Namun, sabar adalah kata yang sudah kadaluarsa bagi Adit. Ia merasa kemiskinan orang tuanya adalah sebuah ketidakadilan yang harus ia pikul setiap hari. Di ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan dan ruang keluarga, Pak Rahman sedang sibuk menambal atap yang bocor. Keringat mengucur di pelipis pria tua itu, membasahi kaos oblongnya yang sudah menipis. Adit melewati ayahnya tanpa sepatah kata pun, hanya tatapan dingin yang ia berikan pada setiap retakan di lantai semen rumah mereka. Pak Rahman mencoba tersenyum, menawarkan sisa pisang goreng dari warung tadi subuh, tapi Adit justru mempercepat langkahnya menuju pintu keluar. Baginya, setiap usaha ayahnya untuk memperbaiki rumah ini hanyalah sia-sia, seperti menambal perahu yang sudah lama karam. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada beban atap yang hampir roboh itu. Adit ingin pergi sejauh mungkin dari aroma kemiskinan yang seolah melekat di kulitnya. Sore itu, Adit memilih untuk berlama-lama di depan pagar rumah Bimo, teman sekelasnya yang tinggal di kompleks perumahan elit. Ia menatap kagum pada pilar-pilar putih yang kokoh, dan taman bunga yang tertata rapi. Di sana, suara tawa terdengar merdu tanpa gangguan suara knalpot motor, yang memekakkan telinga seperti di gang rumahnya. Adit membayangkan dirinya duduk di teras itu, menyesap minuman dingin tanpa harus khawatir air hujan akan menetes dari plafon. Ibu Siti kemudian muncul di trotoar, baru pulang dari pasar menggendong tas belanjaan yang berat. Ia melihat putranya terpaku menatap rumah mewah itu. Ada raut sedih di wajah Ibu Siti, sebuah rasa bersalah yang tidak pernah ia ucapkan, namun selalu terpancar dari caranya menatap Adit yang selalu merasa kurang. Malam harinya, ketegangan memuncak saat makan malam sederhana di atas tikar. Adit meletakkan sendoknya dengan keras, menimbulkan bunyi denting yang memecah kesunyian. "Sampai kapan kita harus tinggal di kota korek api ini ya?" tanyanya dengan nada tajam. Pak Rahman terdiam, tangannya yang kasar berhenti menyuap nasi. Belum sempat ayahnya menjawab, Adit sudah berdiri dan menyambar jaketnya. Ia berlari keluar menuju warung kopi di ujung gang, tempat biasanya para pemuda berkumpul. Di sana, di bawah lampu bohlam yang temaram, ia bertemu dengan Mbah Kromo, seorang pria tua yang menghabiskan seluruh hidupnya menjaga masjid kampung. Mbah Kromo hanya tersenyum melihat kemarahan di mata Adit, seolah ia sudah sering melihat api yang sama membakar jiwa anak-anak muda yang merasa tidak puas. Tiba-tiba, langit berubah pekat dan guntur menggelegar dahsyat. Hujan turun dengan intensitas yang tidak masuk akal, seolah langit sedang tumpah. Adit masih duduk di warung saat ia mendengar teriakan panik dari arah rumahnya. Bukan karena banjir, melainkan bau sangit yang tajam menusuk hidung. "Kebakaran! Kebakaran di rumah Pak Rahman!" teriak seseorang dari kejauhan. Jantung Adit seakan berhenti berdetak. Ia berlari menembus hujan, kakinya melompati genangan air dengan liar. Dalam kegelapan dan guyuran air, ia melihat kepulan asap hitam keluar dari celah-celah rumahnya yang sempit. Kilat menyambar, menerangi wajah Adit yang kini pucat pasi, karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, terhadap rumah yang sangat ia benci itu. Di depan rumah yang kini diselimuti asap, orang-orang kampung mulai berdatangan membawa ember-ember plastik. Adit melihat ayahnya, Pak Rahman, bersiap untuk merangsek masuk ke dalam ruangan yang mulai terbakar. Korsleting listrik dari kabel tua di plafon, nampaknya menjadi penyebabnya. "Jangan masuk ya! Bahaya!" teriak Adit, suaranya parau karena panik. Namun, ayahnya tidak mempedulikannya. Pak Rahman menutupi hidungnya dengan kaos, dan menghilang di balik pintu yang mulai dijilat api. Adit mencoba mengejar, namun tangannya ditahan oleh warga sekitar. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan rumah yang selalu ia keluhkan itu kini terancam hilang selamanya, membuat serta segala kenangan yang selama ini ia abaikan. Di dalam kepulan asap yang menyesakkan, Ibu Siti muncul dari pintu belakang dengan terbatuk-batuk hebat. Ia tidak membawa televisi atau barang elektronik apapun. Tangannya hanya memeluk erat sebuah kotak kayu kecil yang sudah tua dan kusam. Pak Rahman kemudian muncul dari dalam, membantu istrinya keluar tepat saat bagian dari atap dapur runtuh di belakang mereka. Mereka berdua jatuh terduduk di tanah yang becek, terengah-engah mencari oksigen di tengah udara yang panas.
Adit berlari menghampiri mereka, jatuh berlutut di samping ibunya. Ia melihat betapa kerasnya mereka berjuang demi sesuatu yang menurutnya tidak berharga. Bagi orang tuanya, keselamatan bukan tentang harta, melainkan tentang apa yang ada di dalam kotak kayu tersebut. "Kenapa ayah dan ibu mempertaruhkan nyawa demi ini?" tanya Adit sambil terisak, tangannya gemetar saat menerima kotak kayu itu dari ibunya. Pak Rahman, dengan wajah yang hitam terkena jelaga, memegang pundak Adit dengan sisa tenaganya. "Rumah ini mungkin sempit, Dit, tapi disinilah kami menyimpan semua yang kami miliki tentangmu," bisik Pak Rahman dengan suara parau. Adit membuka tutup kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, ia tidak menemukan emas atau surat berharga. Ia menemukan tumpukan kertas-kertas usang, gambar-gambar buatannya saat TK, raport pertamanya yang penuh pujian, dan foto-foto kecil saat ia belajar berjalan di ruang tamu sempit itu. Isinya adalah bukti cinta yang tidak pernah padam, yang dirawat dalam keterbatasan ruang yang selama ini Adit benci. Api berhasil dipadamkan sebelum melahap seluruh bangunan, namun sebagian besar dinding triplek kamar Adit kini hangus menghitam. Ibu Siti memeluk Adit dengan sangat erat di bawah guyuran hujan yang mulai mereda. Adit merasakan kehangatan yang luar biasa, kehangatan yang tidak pernah ia rasakan saat memimpikan rumah mewah milik Bimo. Ia menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tentang luasnya lantai atau tingginya pilar, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di sisimu saat seluruh dunia seolah akan runtuh. Air mata Adit bercampur dengan sisa air hujan, menghapus kebencian yang selama bertahun-tahun meracuni hatinya. Ia tidak lagi melihat rumah ini sebagai penjara, melainkan sebagai tempat di mana cinta paling murni tumbuh subur di setiap sudutnya yang retak. Keesokan paginya, matahari terbit membawa cahaya yang menyinari rumah yang kini sebagian menghitam itu. Pak Rahman dan Adit duduk bersama di teras depan, bahu-membahu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulut Adit. Saat tangannya menyentuh dinding semen yang kasar, ia merasa terhubung kembali dengan akar kehidupannya. Ia belajar bahwa terkadang kita perlu hampir kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar berharga. Rumah mereka tetap sempit, gang mereka tetap bising, namun kini Adit tahu, di dalam kotak korek api yang mungil ini, ada sebuah kerajaan cinta yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan kemewahan apapun di dunia.